Sering nggak sih kita merasa frustrasi, gemes, karena anak kok kayaknya susah banget buat duduk tenang dan konsentrasi? Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, biasanya yang jadi kambing hitam itu kan gawai atau dibilang kurang disiplin. Tapi, gimana kalau ternyata jawaban sebenarnya itu ada di piring makan mereka? Yuk kita bongkar sama-sama koneksi yang sering banget kita lupakan antara makanan dan kemampuan otak anak buat fokus. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih anak zaman sekarang kok rasanya susah banget fokus? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul di benak para orang tua kan? Apa ini salah gawai? Apa karena kurang disiplin? Ternyata jawabannya itu mungkin jauh lebih dalam, lebih mendasar. Ini soal biokimia di dalam otak mereka. Dan iya, ini dipengaruhi langsung oleh apa yang mereka makan. Dan ini ternyata bukan cuma perasaan kita doang loh. Coba deh lihat data ini. Angka diagnosis ADHD itu melonjak dari 6,1% jadi 10,2% cuma dalam waktu 2 dekade. Ini tuh sinyal bahaya, sebuah krisis global yang nunjukin kalau ada sesuatu yang salah sama kesehatan otak anak-anak kita. Nah, jadi poin paling pentingnya tuh ini. Kita perlu geser cara pandang kita. Kita harus berhenti nyalahin perilaku anak dan mulai cari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak mereka. Karena ini bukan soal kemauan, bukan soal bandel, ini soal biologi, ini soal fisiologi. Oke, sekarang anggap kita ini detektif. Ada 4 musuh utama yang tersembunyi di dalam makanan anak-anak kita yang diam-diam nyabotase fokus mereka. Yuk kita ungkap satu persatu siapa aja mereka. Musuh pertama namanya hipoglikemia reaktif. Mungkin kedengarannya ribet ya, tapi intinya gini. Lupakan deh mitos sugar rush yang katanya bikin anak jadi heboh. Masalah sebenarnya itu justru kebalikannya. Namanya sugar crash, yaitu kondisi di mana gula darah mereka anjlok drastis setelah sempat naik tinggi. Nah, saat itulah otak mereka benar-benar kehabisan bensin. Nah, prosesnya tuh kayak naik roller coaster. Bayangin ya, sarapan pakai sereal manis atau nasi putih lauknya dikit. Itu langsung bikin gula darah meroket. Pankreas kaget, terus ngerespons dengan ngelepasin insulin banyak banget. Terus, pas jam istirahat pertama di sekolah, sekitar jam 10 pagi, crash! Gula darah anjlok, otak jadi panik, dan tubuh ngelepasin hormon stres kayak adrenalin. Hasilnya apa? Yaitu anak jadi gelisah, gampang marah, dan jelas sama sekali nggak bisa fokus sama pelajaran. Dan ini bukan cuma teori loh, ada buktinya langsung dari studi di Indonesia. Lihat deh angka ini, 80,7. Ini adalah skor kognitif siswa yang sarapannya pakai makanan yang energinya dilepas pelan-pelan. Contohnya nasi merah. Angka yang impresif banget kan? Sekarang, coba kita bandingkan sama yang ini. Kelompok siswa yang sarapan makanan tinggi gula, kayak nasi putih atau mie instan, skornya langsung anjlok ke 73,7. Beda 7 poin itu signifikan banget di dunia akademik. Dan ini semua cuma gara-gara pilihan menu sarapan. Lanjut ke musuh kedua, kelaparan tersembunyi atau hidden hunger. Ini nih sebuah paradoks yang ironis banget. Perut anak kita mungkin kenyang, tapi otaknya kelaparan. Mereka dapat kalori yang cukup, tapi kekurangan banget vitamin dan mineral penting yang jadi bahan baku utama buat otak berfungsi. Coba deh bayangin otak itu kayak mesin mobil performa tinggi. Mesin ini butuh onderdil khusus buat jalan. Zat besi itu bahan baku buat bikin dopamin, si molekul fokus. Zinc itu ibarat rem buat ngontrol impulsivitas. Omega 3 itu kabel-kabel yang bikin komunikasi antar sel saraf jadi ngebut. Terus magnesium, itu cairan pendingin yang bikin sistem saraf jadi adem. Nah, kalau salah satu aja nggak ada, mesinnya pasti oleng kan? Musuh yang ketiga, aditif beracun. Nah, ini bukti ilmiahnya udah kuat banget, terutama dari sebuah studi penting di Southampton, Inggris. Sudah jelas terbukti kalau pewarna makanan buatan yang banyak banget di jajanan anak-anak itu jadi penyebab langsung hiperaktivitas dan bisa memangkas rentang perhatian mereka. Dan ini nih yang bikin miris. Lihat perbandingannya. Di Uni Eropa, kalau ada produk yang pakai pewarna-pewarna ini, wajib ada label peringatan besar-besar. Di Indonesia, pewarna yang sama persis dipakai bebas di permen, minuman, sirup, tanpa ada peringatan apa-apa buat kita sebagai orang tua. Musuh keempat dan terakhir ternyata ada di perut kita. Betul, usus kita itu sering banget disebut otak kedua. Kenapa bisa gitu? Karena sekitar 90% serotonin, itu loh zat kimia di otak yang ngatur mood dan rasa tenang, diproduksi di usus oleh bakteri-bakteri baik.
Kalau pola makan kita jelek, ekosistem di sana rusak, dan dampaknya langsung kerasa ke kejernihan pikiran dan kestabilan emosi. Oke, tadi kita udah bahas 4 musuh utama. Itu aja udah cukup bikin pusing. Tapi khusus di Indonesia, ada ancaman tambahan yang lebih nyata, lebih bahaya, dan ngintai anak-anak kita setiap hari di gerbang sekolah. Jajanan yang gak jelas pengawasannya. Dengerin baik-baik, ini bukan lagi soal aditif makanan biasa ya. Ini udah masuk ke ranah bahan kimia industri. Temuan dari BPOM itu konsisten loh. Mereka nemuin zat-zat ini di jajanan anak. Pewarna tekstil kayak rodamin B, pengenyal bakso pakai boraks, bahkan pengawet mayat, formalin. Gampangnya, semua itu sifatnya neurotoksik, alias racun buat otak. Terus gimana caranya kita ngelindungin anak-anak kita? Nah, ini ada panduan praktisnya. Coba deh ajari mereka buat curiga sama jajanan yang warnanya terlalu ngejreng, terlalu mencolok atau kayak nyala gitu. Kalau pas dimakan rasanya aneh atau ninggalin rasa pahit getir di tenggorokan, suruh mereka berhenti. Tekstur yang aneh, kayak terlalu kenyal, atau makanan yang awet banget berhari-hari di suhu ruangan, itu semua tanda bahaya. Oke, kita udah ngebahas semua masalahnya yang bikin khawatir. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Dan kabar baiknya, kita sebagai orang tua punya kekuatan buat mengubah ini semua. Dimulai dari mana? Dari meja makan kita sendiri. Nah, ini dia cetak birunya. Contoh menu harian yang dirancang khusus buat ngasih nutrisi ke otak. Sarapannya, coba deh ganti ke nasi merah sama telur. Ini biar energinya stabil dan ada bahan baku buat dopamin. Buat bekal sekolah, siapin buah potong seger, jangan jajanan kemasan. Makan siangnya, ikan kembung balado. Tahu nggak? Omega 3 di ikan kembung itu lebih tinggi loh dari salmon. Ini bagus banget buat ngebangun kabel otaknya. Dan makan malam, sup ayam hangat buat bantu produksi serotonin biar tidurnya nyenyak. Keren kan? Semuanya saling nyambung. Jadi, setelah kita lihat semua buktinya, ya, mulai dari roller coaster gula sampai ancaman jajanan berbahaya, kita sampai pada satu kesimpulan yang paling mendasar. Penting banget buat kita pahami ini. Nutrisi itu bukan sekedar faktor pendukung, bukan cuma tambahan yang bagus. Nutrisi adalah fondasi biokimia yang jadi dasar kemampuan anak buat fokus dan belajar. Tanpa fondasi yang kokoh ini, strategi belajar secanggih apapun atau disiplin sekeras apapun nggak akan bisa kerja maksimal. Kalau ada satu kalimat yang perlu Anda ingat dari semua obrolan kita hari ini, mungkin kalimat ini. Sarapan berbasis protein dan serat adalah investasi akademik terbaik. Apa yang anak kita makan di pagi hari itu benar-benar menentukan performa otak mereka seharian penuh. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan refleksi untuk Anda. Setelah tahu semua ini, kira-kira apa yang akan ada di piring anak Anda besok pagi? Karena perubahan besar untuk fokus yang lebih baik ternyata dimulai dari sana, dari satu piring sarapan.